Ya, sahabat GPB TV, dan kali ini saya sudah bersama dengan para peserta atau pelaksana kegiatan Baksos yang kali ini cukup jauh dari tempat kantor Majelis Sinode GPB berada, tepatnya di wilayah Sulawesi Utara. Dan saya mau tanya langsung ini bersama dengan Pak Ketua 1, Pak Pendeta Martin Lekowesi yang sudah terhubung melalui line Zoom, ada Dr. Griselde juga, dan Pak Pendeta Yona Lumano. Pak Pendeta Martin, ini boleh diceritakan Pak, ini kenapa giatnya jauh sekali nih Pak, dalam rangka apa nih Pak Pendeta? Ya, selamat malam Pak Arthur, terima kasih. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh GPI, Gereja Protestan Indonesia. Ya, yang di dalamnya ada awalnya 12 gereja mandiri yang bersama-sama hadir bersama dengan GPIB. Kemudian program ini adalah program yang dilakukan pada waktu persidangan GPI. Dan program kerjanya itu memutuskan untuk melakukan kegiatan baksos obatan kesehatan dilakukan di lingkup daripada jemaat-jemaat yang ada di GPI. Dan pelaksanaannya memang tahun ini dilaksanakan sebenarnya di Asmat dulu, 1 tahun ini dilaksanakan di Asmat, tahun kemarin itu di Asmat. Kemarin sidang itu kemarin di Asmat, belum lama ini. Lalu kemudian yang kedua dilanjutkan untuk sidang untuk dilaksanakan di Talaut. Dia Pak Edin. Dan pada waktu di Talaut lalu berpikir bahwa kenapa kita tidak hadir di dalamnya. Pertanyaannya memang kenapa GPB hadir kan itu? Iya, jauh sekali loh Pak. Ini kan, ya betul. Karena kalau melihat bahwa GPB itu kan lahir dari GPI. Ya. Kakak 3 pertama, yaitu Kemim, PM, kemudian dari Gereja Timur. Lahir GPB, tapi kemudian di dalamnya juga ada gereja-gereja lain, Donggala, termasuk juga adalah Sangir Talaut yang gabung. Karena persidangannya dilakukan di Talaut, maka dia pikir bahwa tidak hanya persidangan saja GPI, tetapi di GPI di Talaut, tapi juga dipikirkan kenapa enggak juga sekaligus lakukan aksi sosial. Rangka dari itu lalu kemudian disepakati bahwa dilakukanlah kegiatan bakso sosial di Talaut. Dibentuk panitia itu Pak Arthur, dibentuk panitia itu 1 tahun lalu itu. Nanti mungkin Pak Yona bisa jelaskan untuk panitia itu Pak Yona. Pak Yona sebagai ketua. Dan memang karena GPI itu kan kantornya ada di Jakarta dan samping dari GPIB. Tetangga Pak. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus terlibat. Ya, karena itu dibentuklah panitia yang jujur aja bahwa sebagian besar adalah orang-orang jemaat GPIB. Ya. Pak Pendeta, peserta yang ikut dalam Baksos ini siapa? Apakah hanya GPIB saja atau dari luar denominasi Pak? Yang Baksos ini hanya kalau dilihat panitianya, yaitu GPIB saja, tapi ada juga dari pendeta-pendeta gereja saudara, kayak gitu ya. Baik. Kalau lebih banyak adalah anggota jemaat GPIB, majelis GPIB, pendeta GPIB, tapi juga ada pendeta-pendeta gereja saudara. Contohnya pendeta Endun, ya, dari Gemit. Itu gabung dengan kita. Ada beberapa pendeta-pendeta juga yang bukan hanya dari GPIB, tapi juga dari gereja saudara, gereja yang dari GPI, gereja saudara yang gabung jadi satu. Nah, kita berangkat ke sana dan panitia ini yang luar biasa bahwa mereka itu tidak semata-mata dana dari GPI, tapi mereka mencari dana loh Pak Arthur. Mereka upaya dana masing-masing cari donatur. Oh, jadi bukan keluar dari Majelis Sinode GPIB aja ya Pak ya dananya? Justru Majelis Sinode GPIB kami nggak ada, malah kalau lihat itu lebih banyak lah anggota-anggota GPIB yang usaha dana. Itu usaha dana mereka Pak Arthur, termasuk di dalamnya itu untuk apa? Untuk berangkat tiket kan cukup besar Pak Arthur. Ke Manado aja itu bisa 1,7, 1,6. Paling tidak pulang itu 4 juta, PP 4 juta. Dan mereka usaha dana sendiri. Nah, mungkin nanti Pak Yona yang jelaskan sebagai ketua. Itu jadi kenapa GPIB terlibat? Karena GPIB adalah bagian dari GPI.
Mulai dari sana, Baik. maka itu bentuk dari tanggung jawab GPIB untuk hadir. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta Arten, Ketua 1 Majelis Sinode GPIB. Kalau bicara soal lokasi, ini kan berlokasi di Sulawesi Utara, di kawasan mana tepatnya Pak Pendeta? Di Talaut. Di Talaut. Nah, baru beberapa waktu yang lalu Pak, itu kan ada kejadian kapal boat ya yang terbakar. Ya. Apakah juga korban-korbannya juga mendapatkan pelayanan kesehatan mungkin, atau ada cerita di balik Ya. Mungkin kejadian itu itu Pak? nanti Dr. Grace lagi pas. Dr. Grace Ya. boleh menanggapi mungkin? Dr. Grace silakan Mbak Dokter mengenai kegiatan kita datang kenapa rencana kita, sehingga kita ambil kesimpulan untuk lakukan itu. Silakan. Ya mungkin ya. Silakan Dr. Grace. Sambil menunggu sahabat GPIB TV, jadi memang kegiatan ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Martin Lokabesi bukan bagian dari kegiatan program tahunannya GPIB ya, tapi ini merupakan bagian dukungan dari program persidangan dari GPI, Gereja Protestan Indonesia, yang ketepatan juga dilaksanakan di wilayah Sulawesi Utara. Dan tapi itu masuk juga di program kita. Pak, memang sudah jadi bagian program juga ya Pak. Jadi kita kalau di kita itu namanya kita adalah penopang, istilah kalau di kita punya program itu. Ya, pelaksana programnya GPI, kita penopang gitu ya. Oke, terima kasih. Baik. Ya, apakah sudah oke. Sambil menunggu juga dari Dr. Grace, saya mau ke Pak Pendeta Yan Yona Lumano. Pak Pendeta Yan, kalau kira-kira dari acara ini, bakti sosial ini, nanti outputnya akan seperti apa Pak? Apakah nanti juga mungkin para jemaat di sana, ini terbuka untuk jemaat saja atau umum? Selamat malam. Kami pertama-tama untuk warga jemaat, tetapi terbuka juga untuk masyarakat umum. Tadi ada teman-teman, saudara-saudara yang menggunakan pakaian gamis yang kami layani dengan baik. Wow. Begitu. Oke, baik. Nah, sudah terhubung tampaknya ada Dr. Grace. Dr. Grace, boleh diceritakan apakah salah satu korban, beberapa korban dari kejadian kebakaran kapal KM Barcelona juga dilayani mungkin karena tepat berada di sana, atau ada cerita lainnya nih, Dr. Grace? Terima kasih, Bung Arthur. Jadi memang kebetulan kita tuh sebenarnya hendak melaksanakan bakti sosialnya itu di Talaut pada saat persiapan sidang raya dari GPI yang dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 di daerah Beo, Talaut. Ketika kami hendak berangkat, tepat malam sebelum kami ke airport untuk berangkat subuh, itu diinfokanlah bahwa terjadi kebakaran pada kapal Barcelona yang sebenarnya kapal itu akan dipakai oleh tim Baksos pada tanggal 21 untuk menyeberang ke Talaut. Nah, ketika terjadi kebakaran itu, kita berpikir kenapa kita tidak melakukan juga bantuan kepada korban-korban dari Barcelona itu sendiri, di mana dalam kapal tersebut adalah jemaat-jemaat dari Germita. Sehingga kita koordinasi dengan Basarnas, KSOP, dan Pendeta Christine selaku Ketua Panitia Transit. Kita datang untuk melayani di sana, yang kebetulan pas hari itu jenazah-jenazah, beberapa jenazah lah tepatnya itu sekitar ada 5 orang ditemukan lagi di saat kita melakukan kegiatan bakti sosial. Itu ada beberapa cerita yang orangnya lebih banyak sebenarnya butuh trauma healing. Jadi semua datang berobat, mereka menangis, ada juga yang bahkan apatis, tidak mempunyai reaksi apapun, dia linglung ada di mana, kemudian ada yang selalu datang bilang sesak dan sakit kepala karena tidak bisa tidur dan trauma. Ada kesaksian dari seorang bapak, di mana dia lompat bersama istrinya, kemudian saat dia lagi berenang, dilemparlah dari atas styrofoam berisi bayi. Jadi dia menangkap di bawah, tetapi dia melepas tangan istrinya. Sehingga ketika bayi itu sudah selamat dalam pelukannya, dia sudah tidak menemukan istrinya. Jadi istrinya tenggelam, hilang. Itu membuat dia trauma tersendiri. Ada juga yang dia datang untuk kuliah ke
Manado, itu pertama kalinya dia pergi sendirian tanpa keluarga dan terjadi seperti ini. Jadi ketika kita datang, dia itu lagi bengong-bengong. Terus orang-orang bilang, tolong karena dia linglung, dia tidak tahu dia ada di mana. Dan disitulah kami hadir bukan hanya mengobati secara fisik, tetapi juga dilayani oleh Pendeta Jona dan Pendeta Martin untuk didoakan. Jadi mereka bisa melepaskan beban yang memang kita tahu tidak mungkin trauma hilang dalam satu hari. Nah, yang paling lagi ada sekeluarga bilang anaknya itu umur 5 tahun. Saya kaget lihat anaknya. Anak itu bisa bertahan 1 jam berenang tanpa pelampung. Saya tanya bagaimana dia bisa berenang. Jadi dia memang sering hobi berenang dari kecil, tapi saat dia lompat, itu dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya melihat orang berlarian lalu lompat ke laut. Yang dia buat adalah dia buka pintu dan teriak sama ayah ibunya, Bu, Pak, lompat ke laut. Dia sudah tidak tanya lagi, sudah tidak lihat orang tuanya, tapi dia lompat. Bersyukur dia masih bisa selamat. Dan buat mereka itu trauma yang seperti ini benar-benar membuat mereka takut untuk kembali ke laut menggunakan kapal pada sebagian orang ya. Tapi pas saat kita datang itu ada wamen perhubungan datang, berikut juga bupati dari Bolaang Mangundo yang kebetulan pas kita obati lebih banyak orang-orang dari Bolaang Mangundo yang belum ada penjemputan untuk tempat tinggal mereka. Itulah kurang lebih. Jadi yang kita kalau total kegiatan memang ada baksos di sini itu akhirnya kita memutuskan Ketua Germita Sinode memutuskan berikut dengan Sekum yaitu Pendeta Francisca untuk kegiatan dialihkan ke Manado dan Bitung. Oh baik, jadi dipusatkan sekarang di Manado dan Bitung ya karena kejadian itu ya. Oke, sedikit saya mau ke Pendeta Yona dulu nih. Nanti saya kembali lagi ke Dr. Grace. Pendeta Yona dengan adanya ketepatan begitu ya, kehadiran para pendeta dari GPIB yang hadir dalam baksos tersebut di saat bencana datang begitu. Ini tentunya sesuatu yang mungkin di luar nalar kali ya Pak Pendeta ya. Boleh dielaborasi sedikit Pak Pendeta? Saya agak kurang dengar. Pak Pendeta dengan hadir gimana? Ya, dengan hadirnya para pendeta dari GPIB di tengah-tengah baksos yang tentunya tidak ada yang menyangka akan terjadi sebuah bencana, tapi dengan hadirnya pendeta di sana sebagai sebagai seseorang yang bisa memberikan ketenangan begitu bagi para korban, tentunya ini sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya ya, Pak. Betul. Memang tidak direncanakan sama sekali. Tetapi kita pahami kan bahwa tidak ada satu peristiwa yang di luar kendali Tuhan. Jadi kita memahami bahwa kita merencanakan secara manusia, tetapi Tuhan izinkan kita untuk berpartisipasi, walaupun dalam tanda petik tidak besar, tetapi memberikan sedikit berarti dengan doa, pendampingan, dan pelayanan yang kita bisa lakukan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dr. Grace, terakhir boleh disampaikan ke sahabat GPIB TV dari total pelayanan yang dilakukan di baksos sana sampai saat ini sudah berapa banyak begitu? Mungkin bisa jadi informasi juga buat kami. Sampai dengan tadi kita pelayanan di Germita Bitung ada 1.377, yaitu kita laksanakan pertama di pelabuhan, yang kedua ada di Germita Manado, di El Hanan. Kemudian kita lakukan di Bitung, di Germita Bitung. Dan besok akan dilanjutkan oleh beberapa tim yang akan tetap ke Talaut pada tanggal 25 dan 26. Bakti sosialnya lagi. Oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Grace, Pak Pendeta Yan, dan juga Pak Pendeta Martin. Tetap jaga keselamatan juga, kesehatan di sana. Dan dinantikan juga kabar-kabar selanjutnya di GPIB TV. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Siap.